Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rentang Sejarah. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah luar biasa seorang sahabat Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua, yaitu Utsman bin Affan. Dari kesetiaan kepada Rasulullah hingga peran pentingnya dalam menyusun Al-Quran, mari kita eksplorasi perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen terus channel ini agar dapat selalu memberikan pengetahuan bagi kita semua. Utsman bin Affan dilahirkan di Mekah sekitar tahun 576 Masehi, di keluarga Bani Umayyah, salah satu suku Quraisy yang terkemuka. Keluarganya tergolong dalam kalangan bangsawan dan kaya raya di Mekah. Sejak kecil, Utsman tumbuh dalam kemewahan dan kenyamanan, dikelilingi oleh kekayaan dan pengaruh keluarganya. Sebagai seorang pemuda, Utsman bin Affan menonjol dalam perdagangan. Dia adalah seorang pedagang yang sukses dan berbisnis di berbagai wilayah, terutama di wilayah Syam, sekarang Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Utsman memperoleh kekayaan yang besar dari usahanya dalam perdagangan, dan kekayaan ini memberinya status yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Meskipun hidup dalam kemewahan, Utsman juga terkenal karena kebaikannya. Dia adalah sosok yang dermawan dan murah hati, selalu siap membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Kebaikannya ini membuatnya dicintai dan dihormati oleh masyarakat Mekah. Namun, yang paling mencolok dari kebaikan Utsman adalah ketulusannya dalam membantu kaum miskin dan orang-orang yang lemah. Ia sering menggunakan kekayaannya untuk membantu mereka yang kurang beruntung, dan tidak pernah ragu untuk memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Selain itu, Utsman juga terkenal karena integritasnya. Ia selalu dikenal sebagai orang yang jujur, adil, dan memiliki karakter yang mulia. Karena sifat-sifat inilah, Utsman mendapat penghormatan dan kepercayaan dari orang-orang di sekelilingnya. Kesuksesan, kebaikan hati, dan integritas Utsman bin Affan membuatnya menjadi salah satu tokoh terkemuka di Mekah. Kekayaan dan reputasinya dalam perdagangan, serta kebaikan dan kejujurannya dalam berinteraksi dengan orang lain, menjadikannya dikenal luas di kalangan suku Quraisy. Hal-hal inilah yang pada akhirnya membuka jalan bagi peran pentingnya dalam sejarah Islam, baik sebelum maupun setelah menjadi khalifah. Utsman bin Affan memiliki kehormatan yang besar menjadi menantu Nabi Muhammad SAW 2 kali dalam hidupnya. Pernikahannya dengan putri Nabi, Ruqayyah, pertama kali mempererat hubungan keluarga antara Utsman dan Rasulullah. Ruqayyah adalah putri sulung Nabi Muhammad SAW dari istri pertamanya, Khadijah binti Khuwailid. Utsman dan Ruqayyah menikah saat Islam masih dalam tahap awal di Mekah. Pernikahan mereka merupakan bukti nyata dukungan Utsman terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, serta kesetiaan dan cintanya kepada keluarga Rasulullah. Namun, pernikahan Utsman dan Ruqayyah tidak berlangsung lama. Ruqayyah meninggal dunia beberapa tahun setelah pernikahan mereka, meninggalkan Utsman dalam kesedihan yang mendalam. Meskipun kehilangan yang besar, Utsman bin Affan tidak berputus asa. Kesetiaannya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya tetap teguh. Pada saat yang tepat, Nabi Muhammad menawarkan Utsman untuk menikahi putrinya yang lain, Ummu Kultsum. Ummu Kultsum adalah putri kedua Nabi Muhammad dari istri pertamanya, Khadijah. Utsman menerima tawaran tersebut dengan senang hati, dan pernikahan keduanya menjadi saksi kedalaman cinta dan kesetiaan Utsman kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Pernikahan Utsman bin Affan dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW tidak hanya merupakan ikatan keluarga, tetapi juga menunjukkan kepercayaan dan penghormatan yang besar kepada Rasulullah dan ajaran Islam. Hubungan ini menggambarkan kesetiaan dan dedikasi Utsman terhadap Islam serta perannya dalam mendukung misi Nabi Muhammad SAW. Selama kehidupan Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan memainkan peran yang sangat aktif dan signifikan dalam memperjuangkan Islam serta mendukung dakwah Rasulullah. Berikut adalah beberapa momen penting yang mencerminkan peran Utsman selama kehidupan Nabi. 1. Penerimaan Islam dengan cepat.
Utsman bin Affan adalah salah satu dari sedikit orang yang menerima Islam dengan segera dan tanpa ragu-ragu ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menyampaikan dakwahnya. Kesungguhannya dalam mengikuti ajaran Islam dan berkomitmen untuk mendukung Rasulullah menunjukkan keberanian dan keimanan yang luar biasa. 2. Partisipasi dalam hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan adalah salah satu dari orang-orang pertama yang berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kehadirannya di Madinah membantu memperkuat komunitas Muslim yang sedang berkembang di kota tersebut. 3. Keterlibatan dalam pertempuran. Utsman bin Affan aktif dalam berbagai pertempuran yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk pertempuran Badar, Uhud, dan lainnya. Dia menunjukkan keberanian dan keteguhan hati di medan perang, memberikan contoh yang baik bagi para sahabat lainnya. 4. Kesetiaan dan ketaatan kepada Nabi. Utsman adalah salah satu sahabat Nabi yang paling setia dan taat kepada Rasulullah. Ia selalu siap untuk mematuhi perintah dan petunjuk Nabi, bahkan jika itu membutuhkan pengorbanan besar. 5. Sumbangan dan bantuan untuk dakwah. Utsman bin Affan dikenal dengan kedermawanannya yang besar terhadap dakwah Islam. Ia tidak hanya memberikan sumbangan besar secara finansial untuk mendukung perang dan dakwah, tetapi juga menyumbangkan harta bendanya secara sukarela untuk kepentingan umat Islam. 6. Peran dalam penyusunan Al-Quran. Utsman bin Affan memiliki peran penting dalam penyusunan Al-Quran. Ketika dia menjadi khalifah, dia memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang standar dan resmi berdasarkan naskah yang ada. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan teks suci dalam umat Islam. Peran Utsman bin Affan selama kehidupan Nabi Muhammad SAW mencerminkan kesetiaan, keberanian, dan komitmen yang luar biasa terhadap Islam. Kontribusinya dalam berbagai aspek dakwah dan perjuangan Rasulullah membuatnya menjadi salah satu sahabat yang paling dihormati dan diingat dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 644 Masehi, umat Islam membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menggantikan posisinya. Proses pemilihan khalifah ketiga ini melibatkan para tokoh penting dalam komunitas Muslim saat itu, terutama para sahabat terkemuka dan tokoh-tokoh suku Quraisy. 1. Proses pemilihan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, terjadi diskusi di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Beberapa nama muncul sebagai calon potensial, termasuk Utsman bin Affan. Namun, setelah beberapa konsultasi dan musyawarah, mayoritas sahabat sepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. 2. Penerimaan oleh umat. Setelah dipilih sebagai khalifah, Utsman bin Affan diterima dengan baik oleh umat Islam secara umum. Para sahabat, tokoh-tokoh suku Quraisy, dan komunitas Muslim secara luas menerima keputusan ini dengan penuh kehormatan dan penghargaan. 3. Tantangan-tantangan yang dihadapi. Namun, masa kekhalifahan Utsman bin Affan juga diwarnai dengan berbagai tantangan dan konflik internal. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah berkaitan dengan pengelolaan kekayaan dan administrasi negara. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahannya, terutama terkait redistribusi kekayaan dan pengelolaan wilayah-wilayah baru yang telah ditaklukkan, menjadi sumber konflik di antara beberapa kelompok di masyarakat. 4. Pemberontakan. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, terjadi beberapa pemberontakan yang mengancam stabilitas negara. Pemberontakan yang paling terkenal adalah pemberontakan kaum Khawarij dan pemberontakan kaum Syiah. Utsman berusaha menangani pemberontakan ini dengan bijaksana, namun keteguhannya dalam menjaga otoritasnya dan penerapan kebijakan negara seringkali menjadi sasaran kritik dan kecaman dari kelompok-kelompok yang tidak puas. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, Utsman bin Affan terus berusaha untuk menjaga stabilitas dan kesatuan umat Islam serta memperjuangkan kepentingan umat dengan sebaik-baiknya. Namun, pada akhirnya,
Keteguhan dan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan tidak lepas dari akibatnya, dan Utsman bin Affan menjadi syahid pada tahun 656 Masehi, di tengah-tengah gejolak dan pemberontakan yang mengguncang kekhalifahannya. Utsman bin Affan memiliki peran penting dalam proyek penyusunan Al-Quran yang memperkuat dan menjaga kesatuan teks suci Islam. Kisah ini terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, umat Islam telah tersebar luas ke berbagai wilayah dan banyak orang Muslim yang berasal dari berbagai suku dan latar belakang etnis. Akibatnya, terdapat perbedaan dalam cara membaca dan menulis Al-Quran di berbagai daerah. Melihat kondisi ini, Utsman bin Affan memutuskan untuk menyusun Al-Quran menjadi satu versi standar yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesatuan Al-Quran dan menghindari perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi dalam bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan membentuk sebuah komite yang terdiri dari para sahabat terpercaya yang menguasai Al-Quran dengan baik. Komite ini bertugas untuk mengumpulkan semua naskah Al-Quran yang ada dan memeriksanya secara teliti. Mereka memastikan bahwa setiap ayat dan huruf dalam Al-Quran disusun dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah proses penyusunan selesai, Mushaf Utsmani disalin dalam bentuk yang standar dan tersebar ke seluruh wilayah kekhalifahan Islam. Salinan ini menjadi standar resmi Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam hingga saat ini. Tindakan Utsman bin Affan dalam menyusun Al-Quran menjadi Mushaf Utsmani memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesatuan teks suci Islam. Langkah ini tidak hanya memperkuat identitas dan kesatuan umat Islam, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Pemberontakan yang menyebabkan wafatnya Utsman bin Affan terjadi pada tahun 656 Masehi, selama masa kekhalifahan beliau. Pemberontakan ini dipimpin oleh sekelompok orang yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya, terutama terkait dengan distribusi kekayaan dan administrasi negara. Para pemberontak ini, yang dikenal sebagai kaum Khawarij, merupakan kelompok ekstremis yang menentang kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut pandangan mereka. Mereka mengkritik kebijakan pemerintahannya, terutama terkait dengan pembagian sumber daya dan penunjukan pejabat-pejabat pemerintahan. Pemberontakan ini mencapai puncaknya ketika para pemberontak mengepung kediaman Utsman bin Affan di Madinah dan menuntut pengunduran dirinya sebagai khalifah. Meskipun Utsman bin Affan mencoba untuk menyelesaikan konflik ini secara damai dan berunding dengan para pemberontak, namun upaya perdamaian itu gagal. Situasi semakin memanas ketika pemberontak berhasil menembus pertahanan rumah Utsman bin Affan dan akhirnya menyerangnya di dalam rumahnya sendiri. Utsman bin Affan, yang pada saat itu telah berusia sekitar 80 tahun, memilih untuk tetap bertahan di dalam rumahnya dan menolak untuk membalas serangan. Utsman bin Affan wafat sebagai seorang syahid di dalam rumahnya pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Kematiannya sebagai syahid menggambarkan keteguhan dan kesetiaannya terhadap Islam serta keteguhan hatinya dalam menghadapi situasi yang sulit. Wafatnya Utsman bin Affan sebagai seorang syahid menyebabkan kegoncangan besar dalam umat Islam, dan peristiwa ini menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Islam. Meskipun kematian beliau dalam keadaan tragis, namun warisan dan pengabdiannya untuk Islam tetap dihormati dan diingat oleh umat Islam hingga saat ini. Dari kehidupan Utsman bin Affan, terdapat sejumlah pelajaran berharga yang dapat dipetik dan dijadikan pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. 1. Kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang paling setia dan taat kepada Rasulullah. Kesetiaannya yang tulus dan tanpa pamrih kepada Nabi Muhammad menjadi contoh bagi umat Islam dalam memahami arti sejati dari pengabdian kepada pemimpin agama dan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan. 2. Komitmen terhadap Islam. Utsman bin Affan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Islam dalam segala aspek kehidupannya.
Baik dalam kesuksesan maupun cobaan, beliau tetap setia pada prinsip-prinsip Islam dan selalu berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat iman dan mengabdikan diri kepada ajaran Islam di setiap aspek kehidupan. 3. Pentingnya kesatuan umat. Utsman bin Affan memainkan peran penting dalam menjaga kesatuan umat Islam. Meskipun dihadapkan dengan berbagai konflik dan pemberontakan, beliau selalu berusaha untuk memperkuat persatuan dan solidaritas umat Islam. Ini mengingatkan kita akan pentingnya bekerja bersama-sama dalam menjaga keutuhan umat dan menghindari perpecahan yang dapat merugikan umat secara keseluruhan. Dengan mempelajari dan mengambil contoh dari kehidupan Utsman bin Affan, kita dapat memperoleh inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Islam yang murni dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan, komitmen, dan kesatuan umat adalah prinsip-prinsip yang tetap relevan dan penting bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern.